Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di minggu pertama bulan yang ke-6, yaitu bulan Juni. Puji Tuhan, kita masih diberkati, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Tiba saatnya kita kembali beribadah. Kita bertemu dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta. Sungguh sangat sukacita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji serta mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kali ini. Untuk mengawali ibadah kita naikkan, kita katakan, kasih Allah sungguh telah terbukti. Mari kita bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allah telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allah telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah seumur hidup kami mau menyembah Allah Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi.
Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat hari ini, di minggu ini kami mau bersyukur, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah online hari ini. Baik setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, baik jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini melalui HP, melalui layar kaca, diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kami juga beroleh kekuatan, beroleh penghiburan, dan beroleh peneguhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap beribadah, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya sapa kembali, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta. Baik saudara dimanapun saudara berada, mari kita dengan sukacita, dengan riang, dengan semangat memuji serta mempermuliakan nama Tuhan kita. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang menebus setiap kita, darahnya tercurah untuk menguduskan setiap kita. Kita naikkan dan kita katakan pujian sekarang telah tiba. Ia nyatakan, terbukti
pengorbanannya di kayu salib ialah kasih Allah yang tertinggi untuk saya dan saudara semua. Amin. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap pujian yang sudah kita katakan di hadapan Tuhan membaca setiap tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur untuk siap oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kita ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita, dan orang lain yang berada di sekeliling kita merasakan bahwa kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara semua, untuk menghantarkan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, katakan pujian yang berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Berikan hidup yang baru, dan menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Yesus, Kaulah segalanya.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus memimpin memberkati kami semua, dimanapun orang percaya sidang jemaat berada. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Minggu pertama di bulan Juni ini, saya rindu saudara orang percaya saat ini sedang memperingati ulang tahun gereja secara universal. Maka kesempatan ini saya akan memberikan judul orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema ayat ini yang saya ambil di dalam ayat 13 mengatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama, orang percaya itu, saudara, hanya orang-orang tertentu yang didiami, hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jabatan ini dimiliki oleh imam, raja, dan nabi, ataupun orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan berikan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, supaya mereka berhasil dalam menjalankan tugas mereka. Saudara, dalam perjanjian lama, karena manusia bersifat daging, maka manusia cenderung kepada dosa. Maka saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-3. Inilah yang menjadi dasar bahwa Roh Allah tidak selamanya tinggal kepada orang yang dikhususkan, orang yang percaya. Ayat yang ke-3 dikatakan, Kejadian pasal 6, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bersyukur ketika gereja lahir. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid dipenuhi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, saudara, bahwa orang percaya pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sifatnya berbeda dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau tadi sifatnya sementara, tetapi orang percaya ketika gereja lahir, ketika murid-murid dipakai Tuhan, maka Roh Kudus, saudara, diberikan secara permanen. Maka oleh sebab itu ayat yang sudah kita baca bersama-sama ini adalah satu jaminan. Saudara-saudara,
melalui tema ini kami ingin memastikan saudara adalah orang istimewa. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya rohnya tinggal di dalam orang yang percaya. Maka oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-13 bagian akhir dikatakan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14 juga mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus adalah karunia bagi orang percaya. Roh Kudus adalah pemberian. Roh Kudus adalah saudara, dia menguatkan. Dia adalah satu pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyertai orang percaya. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 dikatakan ayat 38, orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Sungguh satu luar biasa penyertaan saudara dalam kehidupan, bahwa Tuhan menjamin hidup saudara. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 juga mengatakan, oleh iman kamu menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jadi saya melihat di dalam ayat ini bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan. Nah, kapan saudara orang percaya itu dibaptis oleh Roh Kudus? Ketika dia percaya, maka orang tersebut dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Bukan manusia, Yesus. Maka oleh sebab itu saudara, kalau saudara melihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, saya akan membacakan saudara. Matius 3 ayat yang ke-11, ketika Yohanes Pembaptis saudara, dia membaptis Yesus, dia mengatakan, ya, ayat ini yang menjadi dasar bahwa Yesus yang membaptis orang percaya agar diberikan karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-11 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, jelas sekali. Oleh sebab itu janganlah saudara ragu ketika mengiring dan mengikut akan Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dia ingin pakai saudara dengan luar biasa. Maka oleh sebab itu saudara yang kekasih, tema ini mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara memiliki jaminan kepastian. Saya ingin menjelaskan saudara berkaitan dengan fungsi kita dimeteraikan dalam Roh Kudus. Saudara, yang pertama, saudara, bahwa fungsi saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus atau di dalam Roh Kudus, bahwa yang pertama adalah menjamin. Saudara-saudara, ini sungguh luar biasa. Jadi saudara dan saya itu ada di dalam jaminan Tuhan. Apa itu yang menjadi jaminan saudara? Jadi jaminan adalah sifat asli dari suatu benda. Ya, kita tahu saudara ada meterai yang kita sering pergunakan untuk membuat surat pernyataan, surat perjanjian dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan berkaitan dengan sifat asli saudara, bahwa Roh Kudus akan menuntun dalam perjalanan iman saudara sesuai dengan karakter Kristus. Ini sungguh luar biasa. Saya sangat bangga punya Allah di dalam Yesus. Saudara, karena saudara dan saya
sangat istimewa. Dijamin ada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang menyertai saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berjalan di dalam rencana dan kehendak yang daripada Tuhan. Yang kedua saudara, saya ingin sampaikan, yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi kita dimeteraikan dalam Roh Kudus. Selain dijamin ya hidup saudara dan saya ya dibawa kepada satu karakter Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tanda. Di dalam hidup saudara, ketika saudara dan saya menjadi milik Kristus, ada tanda. Tanda istimewa. Tanda kepemilikan yang sah. Ini sungguh luar biasa saudara, karena ketika saya melihat di dalam Yohanes pasal 1, saudara, ini berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kepercayaan, ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hal yang kedua ini, saudara memiliki tanda kepemilikan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Kata ini dia memakai kata teknon, saudara, atau huios untuk orang percaya. Jadi anak Allahnya itu anaknya kecil, A-nya kecil, Allahnya besar. Nah, kalau anak Allah Yesus itu berkaitan dengan monogenes. Monogenes itu A-nya besar, Allahnya besar. Jadi anak Allah. Saudara dan saya adalah berkaitan dengan kepercayaan saudara. Keyakinan saudara kepada Yesus itu yang menjadi dasar saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa. Ketika saya melihat ayat-ayat ini, sungguh Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia ingin merangkul, Dia ingin mengembalikan posisi anak-anak yang jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Dia tidak rela ketika anak-anaknya menjadi ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, yang pada akhirnya akan hilang. Dia memberikan jalan, dan Yesus ini adalah jalan bagi saudara dan saya untuk kembali kepada keluarga Allah. Oleh sebab itu saudara, jangan saudara berkecil hati. Jangan saudara merasa sendiri ketika menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, banyak beban berat. Datanglah kepada Yesus secara pribadi. Dimanapun saudara berada, saudara berdoa, saudara punya hak untuk meminta. Saudara adalah anak Tuhan, dan Tuhan yang akan menjamin saudara. Walaupun saat ini dunia penuh dengan ketidakpastian, tetapi di dalam ayat ini sungguh luar biasa. Kami sangat diberkati. Maka oleh sebab itu pastikan saudara juga hidup dalam berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Seringkali kita fluktuatif dalam iman. Seringkali kita naik turun, tetapi itu tidak menjadi masalah. Karena yang menjadikan saudara dan saya itu bukan Allah yang hari ini dia percaya kepada saudara, karena saudara bertobat, karena saudara hidup sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Tetapi ketika mungkin saudara iman saudara sedang ada di bawah, sedang saudara tidak setia kepada Tuhan, apakah Allah juga akan meninggalkan saudara? Saudara, seringkali mungkin kita tidak setia. Tetapi marilah saudara, kita tetap terus berpegang kepada firman dan percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Karena di dalam firman Tuhan yang saya lihat saudara di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saya akan membacakan demikian firman Tuhan saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ayat ini menjelaskan Allah setia. Walaupun kadangkala kita mengalami naik turun iman, tetapi Dia tidak bisa memungkiri hakikat kealahannya. Dia adalah Allah yang setia. Maka oleh sebab itu ayat yang ke-13 saya akan membacakan 2 Timotius pasal yang kedua
ayat 13 demikian firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pastikan saudara, kami hamba-hamba Tuhan seringkali melawat saudara, menguatkan saudara, menarik saudara, ayo ikut Yesus. Dia ingin agar saudara dan saya menjadi orang yang sedang ada di dalam tangan penjunan. Allah tidak melihat seberapa kekuranganmu, seberapa kelemahanmu saudara, karena ada jaminan Roh Kudus yang menyertai saudara. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini sungguh luar biasa, penyertaannya luar biasa. Ayat Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu pastikan ya, jangan sampai iman saudara mati. Jangan sampai iman saudara mengalami kelemahan yang berkepanjangan. Bangkit dan pulihkan. Allah di dalam Yesus, Dia menyapa saudara, dan Roh Kudus Dia ingin membawa hidup saudara untuk bisa bekerja bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga saudara, kalau tadi kita sudah melihat tanda berkaitan dengan jaminan. Yang kedua tanda kepemilikan, kita milik Tuhan. Saudara juga adalah milik Tuhan. Yang ketiga adalah tanda kepastian. Karena ayat ini menjelaskan kepada saudara dan saya, dijelaskan ketika kamu percaya dimeteraikan. Ini bukan sembarangan. Firman dan Allah sendiri yang berbicara berkaitan dengan legitimasi hidup saudara dan saya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi saudara sudah diberikan ya jaminan Roh Kudus menyertai saudara. Maka oleh sebab itu saya rindu saudara, kita sebagai orang percaya akan dipimpin sampai kepada tujuan keselamatan. Saudara, saya percaya biar ini semua akan menguatkan kita ketika kita sedang memperingati ulang tahun gereja secara universal. Ya, ulang tahun gereja ketika hari Pentakosta. Tetapi gereja lokal mungkin punya ulang tahun tersendiri. Tetapi secara universal ketika Pentakosta itulah gereja lahir. Siapa itu gereja? Bukan gedungnya saudara, tetapi saudara. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau pastikan kepada saudara, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan dan sesuai firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Semangatlah mengikut Tuhan. Jangan sia-siakan hidupnya saudara. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Umur saudara semakin hari semakin berkurang. Kita sedang menanti kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sedang bekerja melayani Tuhan, saya percaya Tuhan sangat bangga ketika saudara dan saya tidak pernah putus-putusnya untuk setia melayani Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang mengikut Yesus. Karena apa? Juru selamatmu menjamin hidup saudara secara luar biasa. Demikian saudara firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mendoakan saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segenap kasih pertolongan Tuhan. Sehingga pada saat ini Bapa, kami boleh melihat tentang jaminan. Hidup kami ada di dalam Tuhan. Hidup kami ada di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus.
Kami percaya Bapa, Engkau sudah menjamin, Engkau sudah menjadikan kami sebagai milik Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah milik Kristus. Demikian juga Bapa, Engkau sudah memberikan tanda kepastian supaya kami bisa sampai menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, dan kami tetap memelihara iman. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, kuatkan mereka yang lemah. Tuhan berikan semangat yang baru. Yang dalam keadaan sakit kami berdoa di dalam nama Yesus orang Nazaret, biar kiranya kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.